Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Resti Yulianti, peserta Latsar Gelombang 3 dari Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya akan mereview materi manajemen ASN. Untuk bab pertama tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Untuk bab kedua tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga tentang mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Sedangkan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN merupakan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasar aturan perundang-undangan. Peran ASN meliputi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Hak PNS berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Lalu, untuk hak P3K berupa gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dan lain sebagainya. Untuk kode etik ASN, menurut Undang-Undang ASN Pasal 5, yang pertama melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat melayani dengan sikap hormat dan sopan dan tanpa tekanan. Ini adalah tabel perbandingan antara PNS dan P3K. Salah satu perbandingannya adalah jika PNS memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan P3K memiliki nomor induk P3K. PNS melalui seleksi administrasi, seleksi kompetisi dasar, dan seleksi bidang kompetensi, sedangkan P3K hanya melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Tadi kita sudah menyinggung tentang PNS. Jadi, PNS itu merupakan bagian dari ASN yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan diangkat secara tetap, serta berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai CPNS. Untuk bab kedua, kita bahas tentang sistem merit pada manajemen ASN. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN sendiri, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterburukan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang terakhir tentang mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan dan penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.